Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3D4 Administrasi Negara akan menyampaikan materi tentang ejaan, pilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Widya Putri Isnaini NIM 002. Yang kedua, Puspita Nur Apriliani NIM 004. Yang ketiga, Marcella Putri Bernandi NIM 005. Yang keempat, Fitri Isma Widayanti NIM 012. Yang kelima, Nice Herlinda NIM 015. Dan yang terakhir, Silviana Safitri NIM 031. 1. Pendahuluan. Karya ilmiah atau tulisan akademik memiliki selingkung tersendiri. Salah satunya adalah penggunaan bahasa yang baku atau formal. Oleh karena itu, pilihan kata yang tepat, penggunaan kalimat, serta ejaan penting diperhatikan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah. Kesalahan ejaan dalam karya ilmiah dapat mengurangi kualitas penulisan karya ilmiah tersebut. Begitu pula dengan pemilihan kata. Melalui kalimat efektif, gagasan penulis dapat disampaikan dengan efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran. Melalui paparan ejaan, pilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf, diharapkan mahasiswa mampu menggunakan ejaan dengan tepat dalam penulisan karya ilmiah, menggunakan pilihan kata yang tepat untuk penulisan karya ilmiah, menggunakan kalimat efektif dalam penulisan karya ilmiah, menyusun paragraf secara tepat dalam penulisan karya ilmiah. 2. Penggunaan ejaan dalam penulisan karya ilmiah. Ejaan Bahasa Indonesia mengacu pada Permendikbud RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disebut PUEB, dan telah diatur penggunaan ejaan yang terdiri atas 1. Penggunaan huruf kapital. Digunakan pada huruf awal kalimat. Huruf pertama, nama teori, hukum, awal kalimat petikan langsung. Huruf pertama yang berkaitan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, akademik, beserta gelar akademik. Huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat, atau sebagai pengganti nama orang, instansi, atau nama tempat. Huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. 2. Penulisan kata depan dan kata berimbuhan serta partikel. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata disambung jika gabungan kata tersebut berupa gabungan bentuk terikat dan kata dasar. Penulisan gabungan kata dipisah jika gabungan kata membentuk kata majemuk dan frasa tidak berimbuhan. 4. Aturan penulisan bilangan dengan huruf yaitu 1. Bilangan itu menyatakan jumlah. 2. Bilangan itu tidak lebih dari 2 kata. 3. Bilangan itu tidak diikuti satuan. 4. Bilangan itu tidak merinci sesuatu. Kemudian, penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Tanda hubung merupakan lambang atau penunjuk yang menghubungkan unsur kata, sedangkan tanda pisah ialah lambang yang memisahkan atau membatasi kata atau kalimat. Yang terakhir, penggunaan tanda titik, koma, dan titik dua. Fungsi tanda baca titik koma yaitu memisahkan bagian kalimat dan memisahkan kalimat setara. Sedangkan fungsi tanda titik dua yaitu untuk mengakhiri pernyataan lengkap, digunakan sesudah kata atau ungkapan, diantaranya identitas penerbit dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. 3. Pilihan kata dalam karya. Penggunaan kata yang tepat dalam karya ilmiah perlu diperhatikan karena karya ilmiah bersifat objektif, seperti contoh berikut ini. Hal demikian barangkali disebabkan oleh kenyataan bahwa pasar tanah kongsi terletak di Kota Padang. Penggunaan kata barangkali pada contoh barusan itu tidak tepat, karena kata barangkali menunjukkan keraguan-raguan atau ketidakpastian. Padahal, karya ilmiah memiliki sifat objektif dan pasti. Sebab itu, penggunaan kata barangkali mungkin kiranya perlu dihindari dalam penulisan karya ilmiah. Selain penggunaan kata keilmuan dan kata baku, perlu pula diperhatikan penerapan syariat kata sesuai dengan makna dan konteks kalimatnya. Berikut contoh pilihan kata yang sering bertukar tempat dalam penggunaannya menurut Arifin dan Tasai 2009. Kata masing-masing dan tiap-tiap tidak sama dalam pemakaiannya. Contoh yang pertama, kata masing-masing tidak diikuti kata benda. Contoh yang benar yaitu para mahasiswa menemui dosen masing-masing. Contoh yang kedua, kata tiap-tiap harus diikuti kata benda.
Contoh yang benar yaitu tiap-tiap kelompok terdiri atas 5 orang. Selanjutnya, pemakaian kata pukul dan jam harus digunakan secara tepat. Kata pukul menunjukkan waktu, sedangkan kata jam menunjukkan jangka waktu. Contoh yang benar adalah seminar kardiologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berlangsung selama 6 jam, yaitu mulai jam 8.00 sampai jam 16.00. Selanjutnya, kata sesuatu dan suatu harus digunakan secara tepat. Kata sesuatu tidak diikuti kata benda, sedangkan kata suatu harus diikuti kata benda. Contohnya, ia mencari sesuatu. Contoh yang kedua, pada suatu waktu, ia datang dengan wajah berseri-seri. Yang selanjutnya, pemakaian kata dari dan daripada tidak sama. Kata dari dipakai untuk menunjukkan asal sesuatu, sedangkan kata daripada dipakai untuk membandingkan sesuatu. Contohnya, ia mendapat tugas dari atasannya. Dan contoh daripada, Indonesia lebih luas daripada Malaysia. Dan yang terakhir, kata di mana dan yang mana tidak dapat digunakan dalam kalimat pernyataan. Dalam kalimat pernyataan yang digunakan adalah kata yang, bahwa, tempat, dan sebagainya. Contohnya, diperlukan suatu pengajaran sastra yang mana tidak saja menyenangkan, tetapi juga membantu siswa meningkatkan kreativitasnya. Sedangkan contoh yang kedua, diperlukan suatu pengajaran sastra yang tidak saja menyenangkan, tetapi juga dapat membantu siswa meningkatkan kreativitasnya. Penggunaan kata yang mana merupakan pengaruh dari bahasa asing. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut hanya digunakan dalam kalimatannya. Sebab itu, penggunaan kata yang secara benar terdapat pada contoh 76, yaitu diperlukan suatu pengajaran sastra yang tidak saja menyenangkan, tetapi juga dapat membantu siswa meningkatkan kreativitasnya. Keempat, kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat atau kalimat yang tepat guna. Kalimat yang dimaksud dapat berbentuk lisan ataupun tulisan. Adapun beberapa ciri dari kalimat efektif, yang pertama, kesatuan dan kepaduan. Kesatuan gagasan ditujukan oleh kejelasan predikatnya, sedangkan ketepatan fungsi kalimat ditujukan dengan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang kedua, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif ditandai dengan 3 hal, yaitu menghindari repetisi, menggunakan hiponim, dan memadatkan frasa menjadi kata. Yang ketiga, kesejajaran. Sejajaran dalam kalimat efektif berarti adanya kekonsistenan atas kategori dan struktur yang tepat. Yang keempat, penekanan. Penekanan dalam kalimat efektif ditentukan oleh 2 hal, yaitu posisi dalam kalimat dan urutan yang logis. Posisi dalam kalimat berarti kata-kata atau bagian yang ditekankan dan diletakkan di depan. Yang kelima, kevariasian. Dalam kalimat efektif ditentukan oleh panjang pendeknya kalimat, struktur aktif dan pasif kalimat, jenis kalimat langsung atau tidak langsung, kalimat berita atau tanya, serta letak setiap fungsi kalimatnya. 5 paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang memiliki satu ide pokok dan cara penulisannya agak menjorok ke dalam atau membuat garis baru. Terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi dalam penyusunan paragraf sebagai berikut. 1. Kesatuan. Kesatuan berarti tiap paragraf memiliki satu ide pokok yang tertuang dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf ada satu ide pokok tidak kurang atau lebih. 2. Kepaduan. Kepaduan berarti ide pokok paragraf dijelaskan oleh ide-ide penjelas yang tertuang dalam kalimat penjelas. Tiap-tiap kalimat penjelas terus memiliki hubungan makna satu sama lain. 3. Pengembangan. Pengembangan berarti ide-ide penjelas tersebut dikembangkan dengan pola tertentu yang akan membentuk suatu gagasan yang utuh yang terdapat dalam ide pokok. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf dengan analisis penalaran. Pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan logika deduktif yang merupakan paduan dari pengembangan paparan dan argumen. Terdapat 4 teknik, yaitu teknik pengembangan definisi, teknik pengembangan klasifikasi, teknik pengembangan prosedural, dan teknik pengembangan kausal. Pengembangan dengan ilustrasi. Pengembangan dengan ilustrasi cenderung menggunakan logika induktif, meskipun dapat pula menggunakan logika deduktif. Ada 4 teknik, yaitu teknik pengembangan dengan komparasi, teknik pengembangan dengan analogi, dan teknik pengembangan dengan logis atau pengisahan. Sekian, terima kasih.